Waktunya kalian nih untuk menjual diri kalian. Mau gaji berapa atau salary berapa, kita jawabnya gimana sih, to the point angkanya atau range-nya atau gimana? Kekurangan lo apa? Saya gampang emosi kan kayak, oh my god, ini apaan? Dalam pertanyaan, jelaskan tentang diri Anda gitu. Oh gitu, boleh? Boleh. Tips interview saat, ini kan lagi pandemi kayak gini. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku masih sama teman aku, Hasna. Jadi hari ini kita mau bahas tentang interview kerja gitu ya. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin, terus yang nggak boleh dilakuin dalam interview dan segala macam. Kalau kalian buat job seeker yang lagi cari kerja gitu, Terus cari tips and trick buat interview. tonton sampai habis ya, jangan di skip, oke? Keep on watching. Nah, pertanyaan pertama, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan saat interview kerja? Contohnya kan ada etika jabat tangan atau siapa yang duduk duluan segala macam gitu. Coba dijelasin. Kalau misalnya pas interview, lo harus lihat mata si interviewernya. Itu kalau misalnya lu tipikal orang yang gugup lihat mata, lu lihat tengah-tengah jidatnya. Jadi kayak kesannya lu memperhatikan jangan yang kayak ya nama saya kayak gitu. Atau enggak ngeliat ke atas gitu. gitu. Lu nyari apa gitu kan. Terus habis itu jabat tangannya juga jangan lemes, jangan terlalu kenceng juga. Karena kalau misal kenceng nanti rekruternya juga kayak ih apa sih maksudnya ini terlalu kenceng juga kayak. Terus gitu. Ada kayak misalnya kalau jabat tangan kita duluan apa interviewernya duluan gak sih? Kalau itu mah naluri aja berjalan sih, kayak lu diri pasti kan disuruh masuk ke suatu ruangan kan. Terus habis itu jabat tangan, terus kalau misalnya ya silakan duduk, baru kita duduk gitu. Terus biasanya kalau cewek kan suka pada pakai tas-tas gitu, jangan tas lo ditaruh meja, di meja gitu. Oh, Hermes kali. Lo taruh bawah atau taruh belakang lo, tapi kan nggak akan nyaman kan. Di bawah aja berarti ya. Kan gitu. Meja ada yang ketutupannya itu kan. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, apa sih bedanya interview HRD sama interview user gitu kan? Itu kan kadang bertahap-tahap gitu. Bener. Bahkan ada yang kayak fokus group discussion gitu-gitu kan. Itu bedanya apa sih, Has? Jadi kalau misalnya interview HRD biasanya pas pertama-tama nih. Nah, itu tuh mereka menanyakan terkait soft skill lu. Bener nggak sih yang di CV yang lu cantumin, mereka make sure itu semua. Tapi kalau interview user biasanya tahapan selanjutnya nih. User itu yang sebelumnya gue bilang di CV tips and trick. Jadi kalau misalnya user itu calon manajer lu dalam suatu nanti divisi yang akan lu masuki kayak gitu. Nah, lebih gampangnya itu calon bos lu lah gitu. Jadi interviewnya isinya lebih ke teknikal ya. Terus make sure kira-kira posisi ini cocok nggak, kerjaan ini cocok nggak sama lu kayak gitu. Sama culture fit juga sih. Kadang kan kalau misalnya orang kerja kan pengen fit nggak ya nih orang sama gue gitu. Nah, si usernya itu menilai kira-kira culture-nya fit nggak sama si user itu. Terus kadang-kadang juga ada perusahaan yang ada interview sampai berkali-kali kan. Terus ada yang sampai GM juga. Bener. Nah, itu tuh kalau yang GM itu general manager ya. Iya. Itu tuh pertanyaannya atau gimananya itu masih mirip apa udah beda lagi nggak sih? Kalau misalnya sama GM, terus kalau startup sama CEO-nya itu tuh lebih ke ini orang melihat si suatu company itu gimana sih, cocok nggak sama budaya company-nya dia kayak gitu. Udah nggak bakal ditanyain skill lagi kalau sama CEO. Gitu. Jadi langsung to the point-nya aja gitu ya. Oke. Terus ada nggak sih tips interview saat ini kan lagi pandemi kayak gini kan? Tips interview saat via video call gitu tuh gimana? Jadi kalau misalnya pas sekarang kan zamannya COVID kayak gini pasti lewat Zoom atau Google Meet atau video call by WhatsApp gitu kan. Nah, sebelumnya pasti kita dikasih tahu dulu sama si HR-nya, sama sih kalau misalnya mereka nge-invite kita ke kantor. Itu yang perlu kalian perhatikan, yang nomor satu pakaian tetap. Gitu. Karena kalian tetap harus turn on si videonya. Biar muka kalian kelihatan. Iya, masa di off nggak mungkin juga blank gitu kan, lu interview siapa? Benar. Nah, itu pakaian kalian, at least kalau misalnya kalian mager buat bagian bawahnya, bagian atas lah kalian harus rapi. Kalau kalian pakai kerudung, tetap kerudungnya rapi kayak gitu. Terus juga yang kedua, kalian pikirin tempatnya. Jangan sampai kalian yang bikin backlight gitu kan, yang gelap. Terus juga misalnya di belakangnya ada poster-poster K-pop gitu. Jadi bikin ke distract kan. Lebih bagus background yang polos aja nggak sih? Tembok-tembok polos gitu. Benar. Atau kalau misalnya kalian nggak punya tembok polos nih, kalian bisa bikin background yang di-download gambar terus kalian
bikin sendiri, tapi ya pasti kalian punya tembok kosong lah ya. Iya gitu. Terus juga bilang nih sama keluarga-keluarga kalian kalau kalian mau interview, jadi jangan berisik, mama kalian jangan ngeblender dulu. Jangan motong-motong cabai dulu. Benar, karena itu kan pasti berisik, bakal mengganggu Distract juga ya. Benar, kayak gitu. Itu sih yang perlu diperhatikan. Saat interview nih, kan biasanya first impression itu penting banget kan. Terus kayak misalnya mulai dari pakaian, dandanan gitu, ada kayak tipsnya nggak sih? Atau pakaian yang cocok banget buat interview itu kayak gimana selain sopan gitu? Oh, jadi kalau misalnya itu kalian tetap harus research dulu nih sama company-nya, balik lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk research. Contohnya lu kan tadi cerita, coba lu ceritain dulu. Jadi gimana? kayak gue waktu itu sebut aja lah ya. Iya. Gue waktu itu kerja di Zara, interview di Zara gitu kan berkali-kali. Jadi gue sebelum interview gue udah kayak nyiapin dulu nih baju-baju gue, baju, sepatu, tas segala macem gue pakai brand Zara gitu. Jadi terus gue juga research juga, kalau interview kan pasti ditanyain what do you know about our company kan. Gue research semua sampai brand-brand di MAP tuh gue sebutin segala macam, gue sebutin. Kalau fashion gitu. Terus pokoknya yang bikin orang tuh kayak mau nerima kita, oh iya ini dia tahu tentang perusahaan gue, mulai dari sejarahnya, brand-brandnya, terus juga bajunya juga dia pakai semua gitu. Berarti ini orang kan kayak niat banget kan buat ngelamar di perusahaan tersebut gitu. Benar. Iya. Jadi kalau misalnya itu kalian tetap harus research. Kalau contoh Ai kan tadi di Zara, berarti kan dia nggak mesti harus pakai yang hitam putih gitu kan. Terus juga nggak mesti pakai blazer juga, disesuaikan sama company si Zara itu. Company profile-nya yang kita lamar. Bener. Kalau misal kalian ke BUMN atau bank tuh biasanya wajib hitam putih terus pakai blazer. Nah itu juga kalian harus turutin. Kalau misalnya startup kalian lebih bisa casual sih, walaupun jangan tetap pakai ripped jeans atau pakai tank top. Buset. Gitu. Kecuali kalau kalian ngelamar di tempat yang emang udah slow company-nya kayak gitu budayanya, itu tetap harus diperhatiin karena first impression tetap penting. Penting banget. Karena lu kalau jangan kan lu ngelamar kerja, lu temenan sama orang pasti first impression ini orang kok gitu iya kok gitu kayak kan. gini gitu. Terus kalian harus pakai parfum. Karena penting banget, nggak mau kan bau-bau gitu pas interview anjir. Terus ada lagi pertanyaan, ada nggak sih kesalahan-kesalahan fatal saat interview kerja gitu? Oh, jadi kalian nggak tahu sama sekali terkait company-nya. Pas ditanya kenapa kalian ngelamar company ini, ya ngelamar aja kayak gitu. Pokoknya jawaban-jawaban yang nggak niat kayak gitu itu salah. Terus yang kedua tadi banyak kayak ditanya banyak kayak gitu, berarti kalian kan nggak menguasai. Sebenarnya tips and trick ini juga nggak perlu dihafal sih, tapi dipahami aja. Karena sebenarnya recruiter juga males juga nge-interview orang yang jawabannya udah template banget, kayak ih lu nggak hafal doang ya, kayak gitu. Karena kan pasti banyak di internet nih, termasuk video kita juga tips and trick itu nggak perlu dihafal, tapi kalian dipelajari aja gitu. Terus kesalahannya juga apa ya? Ya kalian kebanyakan sih ini penyakit fresh graduate. Kalian merasa kalian itu wow banget gitu loh, karena kalian mungkin dulunya presiden BEM atau misalnya apa gitu, yang jadi, udah cetar banget lah ya. Kalian lupa, padahal kalau misalnya kalian melamar kerja, kalian balik lagi kayak ke awal kan. Tuh kayak songong ke recruiter, kayak jobnya tuh kayak Enggak. Itu oke banget. Terus gitu ada juga yang jawabnya nggak niat-niat gitu kan. Kayak gitu ya. Lo ngapain datang interview kalau kayak gitu. Terus sama mungkin jangan telat lah ya, itu wajib banget. Iya, itu ilfeel sih, bikin ilfeel. Jangan telat. Terus juga pakaian tuh yang bener. Terus juga banyak lah ya yang kalian pasti tahu lah ya, yang jangan dilakuin, yang nggak make sense buat dilakuin juga saat interview kerja. Baiknya sih kalian datang tuh 10 menit sebelumnya lah, karena kalian kan kalau misalnya on time banget, kalian pasti ada nafasnya, ada capeknya, keringetan atau gimana. Kalau misalnya 10 menit sebelumnya kalian bisa dandan lagi, ke toilet dulu, semprot parfum dulu. Bener, terus siap-siap tarik nafas dulu, jadi jangan ngepas juga, apalagi telat gitu. Iya. Pertanyaan HRD yang menjebak dan gimana cara jawabnya gitu. Oh, kayak misalnya contoh kekurangan kelebihan. Terus 5 tahun lagi mau jadi apa gitu. Kadang kita suka susah gitu loh menilai kekurangan kita sendiri. Baiknya kalau misalnya dijawab sih balik lagi ke diri kalian. Contoh misalnya kekurangan kalian apa sih yang bisa si company bantu. Misalnya saya tuh kekurangannya
kurang ini nih, sebenarnya saya punya ide banyak tapi saya kurang bisa mengimplementasikannya. Iya, atau mendeliver itu ke teman-teman saya. Jadi saya butuh mentor atau orang yang bisa meng-guide saya dalam hal itu gitu. Jangan sampai saya males kekurangannya ya terus ngapain lu kerja? Iya kayak gitu contohnya gitu. Terus kalau misalnya yang 5 tahun sesuaiin aja, kayak misalnya lu lamar posisi apa waktu itu, asisten store manager. iya. Nah terus habis itu lu kedepannya lu mau mengembangkan skill lu untuk jadi store manager gitu. kayak gitu. Terus lu pengen nge-lead tim lu sendiri nantinya. Lebih disesuaikan ke arah situ aja, karena kalau misalnya sebenarnya agak tricky juga sih HR nanya kayak gitu. Satu, emang dia pengen nanya aja karena sesuai sama template interviewnya gitu. Dua, karena emang dia pengen tahu nih kira-kira apa yang bisa di-provide sama company untuk mimpi lu ke depannya 5 tahun. Kayak lu tuh mau long term gak ya di company ini, terus apa yang bisa gue kasih nih untuk membantu lu dalam mengembangkan skill lu ke depannya kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih yang nanya, kalau ditanya mau gaji berapa atau salary berapa, kita jawabnya gimana sih? To the point angkanya atau range-nya atau gimana gitu? Jadi kalau ini disesuaikan sama gaji kalian sebelumnya. Kalau misalnya kalian fresh graduate, kalian cari nih di internet kira-kira pasaran gaji fresh graduate itu berapa. Biasanya sih sesuai sama UMR di kota kalian apply itu kayak gitu. Kalau misalnya kasih angka langsung atau range, saran gue sih ya sebagai, karena gue udah lihat juga dari beberapa HR itu kalian langsung kasih aja to the point, misalnya kalian 5 gitu. Karena kalau misalnya kalian kasih range 5 sampai 7, kalian nggak mungkin dikasih 7 juga, dikasih 5-nya yang 5 kan. Kayak gitu, karena HR juga ada, gue kan juga ada teman-teman HR juga bilang, ya gue ngapain ngasih dia 7, dia aja nggak apa-apa 5 kayak gitu. Jadi tetap kalian jangan tiba-tiba langsung fresh grade minta 20 juga gitu. Ya kali. Pengen kayak mendadak Anda gitu. Ngepet. Jadi kayak harus dicari tahu dulu pasarannya kayak gimana. Dengan terus posisi yang kalian posisi segitu tuh pasarannya sih berapa gitu kan, interval gajinya apa yang wajarnya tuh berapa gitu. Jangan terlalu fantasi banget nggak sih? Bener-bener, tapi misalnya, jangan terlalu nurunin harga diri juga. Bener-bener. Gitu. Terus kalau misalnya kalian yang udah punya pengalaman ya, misalnya udah ada gaji sebelumnya, itu biasanya increment itu 10-30%. Oh, dari gaji sebelumnya. Dari gaji sebelumnya. Jadi kalau misalnya 10 jadi 13 gitu kan. 10 jadi 13. 10 jadi 11. Iya betul, 10 jadi 13. Kan 10 tambah 30 juta, 3 juta. Iya, maksimalnya. Iya gitu. Jadi jangan 10 jadi 20 gitu. Iya, itu lu kayak terlalu langsung lo mau ngapain gitu loh. Terus pertanyaan selanjutnya, poin yang perlu dijelaskan atau tidak perlu dijelaskan dalam pertanyaan jelaskan tentang diri Anda gitu. Atau tell me about yourself. Oke. Pas si HR atau si interviewer itu tanya tell me about yourself, itu tuh kebanyakan orang-orang jawab kayak, oh iya saya tuh berkeluarga, kakak adik, terus mama papa saya kerja di sini, terus saya tinggal di sini, hobi saya ini, kayak jadi ngelantur gitu kan, bukan gitu tentang diri lu kan. Sedangkan pertanyaannya yourself kan. Bener-bener. Jadi yourself itu kalau misalnya lu emang lulusan dari kuliah, fresh grad, ya lu ceritain aja lu lulusan dari sini, terus juga selama kuliah lu tuh ngapain aja. Terus lu tuh pernah dapat misalnya achievement apa kayak gitu, lebih ke atau pernah menjabat ketua BEM atau apa gitu kan. Jadi fokusnya di situ, jangan sampai ngelantur kemana-mana. Karena ini bukan PDKT pacaran kok. Pekerjaan gitu loh. Tapi nggak ada salahnya kalau misalnya nanti pas dia tanya hobi lu apa, atau misalnya lu punya kakak atau adik nggak. Tapi gue juga di waktu itu ditanya kayak gitu sih, misalnya kan? Orang tua lu kerja apa, terus punya adik berapa, ditanya sih kalau itu. Kalau ditanya kayak gitu, ya kita jawab. Tapi kalau misalnya pertama-tama nih tell me about yourself, ya lu ceritain yang sebelumnya yang relate sama pekerjaan yang lu lamar kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, boleh bohong nggak sih dalam interview, atau misalnya kalau boleh bohong di dalam pertanyaan atau hal apa yang kita boleh bohong gitu? Oke, jadi kalau misalnya bohong, sebutannya mungkin bukan bohong ya, tapi lebih tell the truth but not hold the truth-nya nih. Jadi lo ada kayak nggak semua hal yang perlu lo ceritain. Contoh
yang tadi bahas kayak pekerjaan, pengalaman, misalnya lu cuma sebentar, itu nggak perlu lu ceritain juga gitu. Tapi kan berarti bukan lu bohong kan, lu cuma nggak ceritain gitu. Terus kalau misalnya lu selama 1-2 tahun ternyata lu nggak ngapa-ngapain aja nih, tapi lu nggak mungkin bilang nggak ngapa-ngapain kan? Ya lu bilang belajar manajemen kah, atau lu belajar bisnis kah, marketing kayak gitu. Selama lu bisa mempertanggungjawabkan nanti. Selama lu bisa mempertanggungjawabkan jawaban lu sendiri, kayak gitu sih, lebih ke arah kan kalau misalnya lu interview pasti lu harus jawabnya diplomatis juga kan, lu nggak mungkin jawab bener-bener realnya lu kayak gimana gitu, lu pinter-pinternya lu aja. Misalnya kalau kayak ditanya lo kekurangan lo apa, saya gampang emosi kan kayak oh my god ini apa? Takut nanti kantor gue dibakar. Iya gitu. Jadi lo nggak usah sebutin itu. Misalnya yang tadi contohnya, oh ya kekurangan saya tuh punya banyak ide tapi suka susah gitu. Itu kan kayak merendah untuk meroket nggak sih sebenarnya? Sebenarnya lu punya banyak ide nih, lu jenius, tapi tuh lu susah mengimplementasikannya gitu. Benar, gitu. Terus ada lagi pertanyaan cara menjawab kenapa kami harus meng-hire Anda. Oke, jadi kalau ini waktunya kalian nih untuk menjual diri kalian. Mempromosikan diri kalian. Betul, jadi kalau misalnya contoh kalian apply di customer service. Oh ya, karena dengan pengalaman yang saya miliki, atau kalau misalkan belum punya pengalaman, dengan skill yang saya miliki, saya itu ramah, komunikatif, dan senang untuk melayani customer, saya kira saya bisa membantu company ini untuk berkembang lebih maju lagi ke depannya, kayak gitu. Kalian nggak mesti jawabnya template banget kayak gini sih, tapi kalian pahami diri sendiri kalian untuk caranya mempromosikan diri kalian di depan HRD kayak gitu. Kenapa sih? Atau misalnya kalian bisa juga loh dengan kayak Ai nih, contohnya dia apply di Zara, dia pakai baju Zara semua tuh. Dia bisa menjadi representasi si Zara itu sendiri kayak gitu, dengan lu hasil research si company ini. Oh ya, dengan visi misi atau dengan culture company ini saya merasa cocok dan bisa membantu mengembangkan company. Dan gue bisa menyesuaikan gitu nggak sih gitu kan, orang jadi nganggapnya gue misalnya lamar di Zara atau dimanapun, oh dia dari atas sampai bawah pakai brand tersebut, berarti kan dia emang suka atau emang mau banget kerja di situ kan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika kita ditanyain terakhir nih biasanya, terakhir interview kan any question atau ada pertanyaan, kita sebaiknya nanya apa sih Has? Atau yang nggak boleh ditanyain? Oh, jadi kalau misalnya si HR atau si user itu nanya ada pertanyaan apa enggak, satu, jangan sampai kalian bilang, oh nggak ada sih, kecuali kalian sebelumnya sudah dijelaskan secara rinci nih terkait company-nya. Baiknya nanya apa? Nanya aja terkait company-nya, misalnya, oh budaya di sini atau culture di sini seperti apa sih? Atau misalnya kalian mau tanya terkait posisi, nanti untuk job desk-nya on daily basis-nya, atau misalnya ada targetnya sendiri seperti apa sih? Atau misalnya kalian akan dibawahi oleh divisi apa sih? Itu lebih penting. Pokoknya detail tentang job atau company, mereka pasti akan tertarik banget gitu. Dan yang jangannya banget nih, kalian awal-awal udah nanya gajinya berapa ya, kayak gitu, kayak belum apa-apa nih padahal, tapi lu udah nanya gaji, pasti bikin ilfil mereka. Tapi kalau nanya kayak benefit gitu, kan benefit itu bukan kayak gaji ya, itu boleh nggak sih sebenarnya? Nggak masalah sih, itu cuma baiknya kalau misalnya gue bisa saranin kalian tuh dalam posisi untuk ada pertanyaan nggak, itu bagusnya kalian untuk lebih mengambil hati mereka gitu. Lebih mengenal company mereka juga ya. Jadi kayak ngambil hati. Kecuali kalau misalnya kalian udah nanya itu, terus kalian mau nanya benefit, ya itu nggak masalah kayak gitu. Karena kan benefit nggak cuma basic salary, ada misalnya tunjangan atau kayak BPJS gitu kan. Gitu. Itu nggak masalah karena itu juga hak kalian juga gitu. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir, boleh nggak sih kita memfollow up gimana sih kita diterima nggak sih sebenarnya di kantor tersebut? Kan kadang kita kalau habis interview dibilangnya oke, nanti dikabarin 2 minggu lagi atau dalam waktu yang belum ditentukan. Kita boleh nggak sih di titik kita nanya kita diterima apa enggak, kasarnya seperti itu gitu. Boleh banget sih sebenarnya kalau misalnya kalian punya kontak dari HR atau usernya, atau misalnya email ya, kalian boleh follow up questions, atau misalnya bagusnya kalian setelah interview nih malamnya, atau misalnya setelah kalian pulang dari interview kalian bilang kayak thank you notes gitu. Jadi mereka tuh mengingat kalian gitu, kayak makasih ya udah diundang interview, tadi interviewnya menarik dan saya makin tertarik. Oh gitu, boleh? Boleh.
boleh. Jadi kayak Oh. ya peres-peres gitu lah. Jadi kayak mereka, oh iya nih Ingat orang juga ada. gitu kan, karena dalam sehari seperti yang tadi kita bilang di video sebelumnya banyak banget kan Banyak yang banget. diinterview sama perusahaan tersebut biar dia tuh ingat gitu loh. Ingat kalian. Nah, itu thank you notes. Terus misalnya mereka itu bilang, "Oh ya nanti dikabarin lagi ya 2 minggu" gitu. Kalau misal dari dalam waktu 2 minggu itu kalian belum dikabarin, kalian nggak apa-apa follow up gitu. Follow up by email atau by WhatsApp. Kalau misalnya kalian udah punya kontaknya, asal jangan telepon dulu sih karena kan Iyalah. mereka sibuk atau gimana. Itu tanya follow up. Cuma follow up juga jangan sampai lu kayak ngeping ping gitu kayak Ngeping ke temen atau gitu loh. dikte gitu kan. bener. Kayak gue keterima nggak sih gitu. Benar ya, lu tetap sopan santun, lu tanyain kira-kira lu perkenalan lagi nih nama ini apply di posisi ini, kira-kira udah ada kabarnya atau resultnya atau belum, Iya. kelanjutannya seperti apa gitu. Oke guys, jadi sekian video gue kali ini sama Hasna tentang interview. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Oke, buat kalian yang ada mungkin pertanyaan atau pendapat lain bisa komen Bisa di kolom komentar. Mungkin ada pendapat lain gitu tentang pengalaman interview kalian seperti Benar. apa, terus mau sharing-sharing boleh banget di kolom komentar ya. Dan jangan lupa videonya di like, comment, and di subscribe juga channel gue. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Dadah. Bye. Lu di situ. Mm-mm. Bentar. Ininya di sini. Iya. Lu aja nggak sih yang jawab? Kayaknya paham juga ya gue berpengalaman goblok. Dia jual-jual. Tahu kan pajaknya walaupun dikasih Iya. pajaknya dibayar ya. Iya. Terus kayak perawatannya Makanya pembantunya aja yang cowok ada 8. buat manasin. Iya buat mana? Iya betul. Pas pagi-pagi dipanasin semua tek gitu. Parkirnya sampai ke rumah kosong. Diambil satu juga nggak bakal berhasil. Anjir.